semuanya, selamat pagi pada pagi hari ini tanggal 20 Mei 2026. Hari ini aku berada di Jakarta International Expo yang berada di Kemayoran. Pagi-pagi gini mendung mengawali hari pertama dibukanya pameran Buzzword Southeast Asia 2026. Nah, ini merupakan pameran setiap 2 tahun sekali yang kalau nggak salah awal digelar tuh 2019 ya di Indonesia. 2019, lalu 2022, harusnya 2021 karena kan kena pandemi, 2022, 2024, dan sekarang di 2026. Nah, spesial pada gelaran Buzzword 2026 di Kemayoran ini yang ikut lebih banyak. Kalau biasanya kan cuma 4 karoseri, Adiputro, Tentrem, Laksana, dan New Armada. Sekarang total ada 6 teman-teman karoseri yang ikut hadir ramaikan gelaran Buzzword ini. Nah, ada Armada, New Armada pastinya, lalu ada karoseri Adiputro, Piala Mas ikut. Nah, terus tak urutin mulai dari booth yang tadi aku lihat denahnya, lalu ada Laksana, terus ada Tentrem dan Trijaya Union pastinya teman-teman. Tapi juga di dalam infonya juga ada display sasis MAN juga. Seru lah pokoknya, banyak banget inovasi-inovasi, kehadiran bus-bus unik dan bus masa depan yang ada di dalam gedung ini. Nah, buat teman-teman yang mau kesini, ada mulai tanggal 20 Mei sampai 22 Mei. Jamnya kalau 20-21 itu mulai jam 10 sampai jam 6 sore. Tapi kalau yang hari terakhir, tanggal 22 besok, jam 10 pagi kalau nggak salah, sampai terakhir itu jam tengah 5. Jadi kalau hari terakhir itu agak maju. Makanya teman-teman kalau misalkan ada waktu, 3 hari ini mampir di Buzzword yang ada di Jakarta International Expo Kemayoran. Buat yang kalian pengen masuk ke sini itu gratis, cuman ngisi form aja. Nanti aku cantumin link barcode-nya untuk pendaftaran. Oke, langsung aja kita masuk ke registrasi Hall C3. Yuk, langsung aja masuk. Oke teman-teman, kita sekarang udah berada di Hall C3. Jadi di awalan sini ada kayak semacam booth registration. Nah, jadi kalau kalian pengen langsung cetak aja, nggak perlu registrasi, kalian tinggal scan. Nah, di sini scan, nanti isi data diri kalian dan langsung bisa masuk ke dalam sana. Di sini ada total 6 karoseri, bener-bener rame banget. Dan semalam for your information aku nginep di situ. Nah, jadi satu kompleks dari acara Buzzword ini di Holiday Inn PRJ. Di situ banyak banget tamu-tamu dari luar negeri teman-teman. Jadi semalam aku kumpul sama tim media, itu ada yang dari Norway, ada yang dari India, Kolombia, dan ada beberapa operator bus dan media dari Malaysia. Tadi aku lihat pas sarapan tuh PO-PO asal Malaysia pada di sini semua nih. Berarti emang acara ini tuh skalanya internasional teman-teman. Lumayan apa ya? Prestis lah kayak gitu. Makanya 6 karoseri tampil di sini menghadirkan beberapa inovasi-inovasi yang tentunya menarik bagi teman-teman pecinta bus. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke dalam sana. Yuk. Masih dipel? Sih mas. Nah, untuk jam masuknya sih sebetulnya jam 10, cuman karena kita dari media harusnya udah bisa masuk duluan teman-teman ya. Nah, kita mulai dari depan sini. Ini ada 2 booth karoseri besar, satu asal Jawa Tengah, satunya asal dari Jawa Timur. Kayaknya di sini masih ramai, kita geser ke sini dulu ya. Nah, di sini ada dari karoseri Adiputro Wira Sejati Malang. Nah, satu hal yang kayaknya, wah ini unik nih, ini. Yuk kita langsung aja menuju ke tempat ini teman-teman. Ini adalah bus double deckernya PO M-Trans. Seperti yang kita tahu, M-Trans bener-bener bestie banget dengan karoseri tetangganya ini, yaitu Tentrem. Sampai hampir semua unitnya dari karoseri Tentrem teman-teman. Nah, di tahun 2026 ini yang biasanya aku lihat editan, jadi kayak M-Trans punya JB5 tapi diedit gitu loh teman-teman mania yang edit-edit. Tak lihat-lihat cakep, tapi sekarang aku bisa lihat secara nyata di depan mataku sendiri. Ini ada bus M-Trans double decker pakai sasis Volvo garapan dari karoseri Adiputro Jetbus 5. Kalau dilihat, wah emang Jetbus 5 ini desainnya itu cocok untuk bus-bus yang berlivery simple sih menurutku. Kayak gini, seperti yang kita tahu M-Trans liverynya nggak muluk-muluk, cuman ada warna putih dan merah. Nah ini PO bus yang
apa ya? Kalau pas 17 Agustusan masuk nih karena merah putih. Nah. Loh, ada suhunya loh. Aku ngerevisi ya. Oke teman-teman. Nah, asli yang biasa kita cuman lihatnya itu beneran nggak sih M-Trans punya JB5? Punya nih, ini. Dan nggak cuma satu, keresannya masih di karoseri, karena kan nggak mungkin dibawa dua-duanya kan ya. Nah kayak gitu. Untuk interiornya kayaknya kita akan lebih review lebih detail lagi bersama Mas Adit ya, yang ada di belakang situ. Kayaknya abis ini deh, mumpung dia lagi nggak begitu sibuk, oke? Lalu di sebelah sini ada Bagong, yang mana M-Trans Bagong ini merupakan masih satu keluarga, masih satu naungan, masih satu grup. Ini divisi akapnya dan ini divisi pariwisatanya. Ada yang juga divisi AKDP-nya. Pokoknya Bagong itu lengkap banget. Ini ada model Dream Coach, tapi dalamnya itu nggak sleeper Dream Coach teman-teman, tapi berupa kayak semacam omah melaku, motorhome, apartemen berjalan dan lain sebagainya kayak gitu. Oke, kita masuk aja teman-teman. Yuk masuk yuk. Nah ini dia teman-teman. Wah, kepikiran apa Bagong bikin kayak gini? Ini ada sofa, ada tempat untuk makan dan lain sebagainya. Ini kayaknya lebih ke motorhome, misalkan apartemen berjalan gitu. Ini kita bisa buka di sini. Piye Mas Dit buka Oh, gak apa-apa. Dikunci bos. Enggak dikunci. Ayo coba, ayo. Takutnya mata akhirnya dia. Beli. Waduh. Bahkan berarti membeli. Iya. Oh, dikunci guys. Saya tak cari kunci. Enggak, nanti aja. Kita nanti konten ini aja ya. Oke. Enggak sibuk toh? Enggak. Oke. Wah, ngeri. Berarti ini kamuflase ya modelnya yo? Tak pikir model-modelan sleeper, Dream Coach gitu. Wah, ini bener-bener kamuflase dan gokil. Apa Ki? Ini sleeper. Boleh dibuka? Dikunci juga kayaknya. Oke, dikunci. Nanti ya Mas, minta tolong kuncinya ya. Ready. Wah, ini udah kayak ada di rumah nih teman-teman. Style American klasik gitu kan. Ngeri. Putih, warnanya istimewa. Ki sewanya per D piro ya? Oke, aku tak geser saya ya. Oke, lanjut. Oke. Di sebelah sini ada Jetbus 5 Unicoach. Nah, Unicoach ini bisa dibilang kalau dilaksanakan merupakan kayak kombi, multi kelas dan sebagainya karena dia ada 3 kelas dalam satu bus. Nah, seperti biasa kalau spek pameran itu speknya pasti high end teman-teman. Itu ada front row kayak Grand Captain versi Adi Putro. Kalau dilihat di dalam kursi 21 dan belakangnya ada sleeper. Kita lihat sekilas ya teman-teman. Wow. Ini kasih batik-batik kayak gini. Seperti yang kita tahu, Brave itu kan punya rute Jakarta ke Jogja. Mungkin untuk lebih dekat dengan warga Jogja dan sekitarnya, interiornya diberi nuansa batik kayak gini. Duh, cakep loh teman-teman. Wow. Gini. Wah. Menarik sih. Ini seatnya 21. Ini nggak tahu ini cuman buat pameran doang kursinya atau seterusnya ya. Soalnya seingatku Brave itu unitnya yang kayak gini, unitnya itu cuman ada kelas 22 eksekutif biasa gitu. Tapi mungkin dia akan menghadirkan kelas baru sih sekalian. Semoga aja nggak dicopot sih. Tetap super eksekutif kayak gini. Oke, kita langsung aja geser ke sini teman-teman. Wah, ini mewah banget yo. Gini. Lihat nih. Gila. Baru teman-teman. Ini kayaknya juga bisa dibuka. Oh. Cakep ya modelnya. Ini khas Jogja banget nih teman-teman.
Jadi nggak perlu tanya-tanya lagi nih bakal buat rute kemana ya. Wah, gini loh, modelnya kayak batik gini. Rasanya kayak kita ada di toko batik. Di situ bisa kita lihat tuh. Nah, itu ada lacinya sekarang. Udah lebih apa ya? Oh, ini buat naruh tas mungkin atau naruh sepatu tempatnya. Di atasnya ada port USB, di situ ada AVOD. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kali 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 yo. Banyak yo. Sangar. Dan ini kalau aku lihat, dia ini untuk Dream Coach lumayan rebah loh. Ini panjangnya tetap 12 meter kan, Mas? Iya, tetap. Loh, kok bisa yo? Sangar. Berarti Adi Putra udah mendengarkan nih keluhan teman-teman. Biasanya kurang rebah, sekarang udah rebah nih. Yang depan rebah juga? Sudah. Wah, cocok. Nanti kita akan coba lihat ya. Sekarang kita geser ke sebelah aja dulu. Mulai jam berapa Mas nanti, Mas? Apanya? Masuk sini jam berapa sama tadi? Aku tadi jam setengah 9. Setengah 9? Iya. Wanja. Persiapan. Oke, siap. Di sini ada Jetbus 5 SHD pakai single glass. PHD Trans single glass sekarang yo. Yoi. Wah, join the trend ini. Pariwisata single glass. Biasanya kan double glass mulu. Mas Andi lu. Isi Mas. Nggih. Salaman sih. Ya. Nah, ini ada kursi yang kayak punya PO City Trans. Persis buatan dari Aldila, teman-teman. Nggak tahu ini bakal dipasang atau cuman buat pameran aja. Tapi harapanku sih tetap dipasang ya. Persiapan akap Surabaya Iya. Bogor. Nggak, kemarin story ini Andi. Iya. Persiapan Poris Surabaya. Surabaya. Aku lihat story ini Andi. Wah, iki Andi iki sangar tenan arek iki. Oke, teman-teman. Sasisnya Hino RM280. Yang retader udah belum ada di sini ya? Belum masuk kayaknya ya? Belum masuk ya. Oke. Mungkin di Gias mungkin. Bisa jadi. Ini Bagong. Berarti Bagong 3 yo. 3, Bagong Group. Di 3. Adi Putro Bagong tuh 3, teman-teman. 2 spesial di sana, yang ini yang bentuk biasanya sih. Tapi ini yang Mercy 1626. Kalau ini yang S. Iya. Berarti bisa 3,9. 3,85. Ya, ini SHD. Oh, SHD ya? Oh iya, SHD. Dari 2 sasis yang berbeda. Ini Hino RM, ini 1626S, teman-teman. Oke. Aku tak geser ke sebelah yo. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, teman-teman. Kuncinya wis ada? Oke, saiki pesan loh. Nanti aja. Kita bikin sesi yang berbeda. Oke, teman-teman, kita sekarang geser di bus yang paling viral 2 hari terakhir ini, karena 2 hari terakhir ini karoseri New Armada secara resmi memperkenalkan Skylander R25 double decker. Dan seperti biasa, R25 series serinya adalah PO U-Trans. Seperti yang kita ingat dulu ketika Gias 2025 untuk seri double glass Tronton itu miliknya PO U-Trans dengan nickname Black Pony, kalau teman-teman masih ingat. Nah, di 2026 karoseri New Armada menghadirkan double decker, teman-teman. Dan infonya ini akan dijalankan di divisi barunya, yaitu antar kota, antar provinsi dari Tangerang, Jakarta hingga ke Yogyakarta. Pastinya menarik, ditunggu nih, teman-teman. Nah, kita lihat review secara sekilas saja. Di sini ada bus dengan sasis terkuat se-Indonesia untuk saat ini, yaitu MAN RR4 26480 horsepower. Seperti standar unit-unit MAN yang ada di dunia, pasti ada list chrome dan logo gambar singa di tengah. Nggak di van, nggak di truk, nggak di bus medium, bis gede. Kalau teman-teman lihat di katalognya MAN, pasti ada gininya, teman-teman. Dan kalau aku lihat, masuk juga ya di modelnya New Armada ini. Dengan desain yang benar-benar futuristik. Berani beda dengan yang lainnya. Modelnya kayak apa ya? Taring Dracula. Wah, lebih garang lagi nih, teman-teman. Di sini ada tulisan double decker pakai list chrome, tulisan Skylander R25. Yang paling atas pasti estetik premium. Nah, itu kan
tagline-nya dari PO U-Trans teman-teman. Kalau beberapa unit premium bisa ada tulisan estetik premiumnya. Oke, kita geser ke sebelah sini. Wah, sangar Ki. Dan kemarin aku baru tahu juga kalau ini merupakan double decker dengan bagasi di samping. Jadi bagasinya itu ada di samping teman-teman. Kemarin aku tanya sama Pak Amri sih, alasannya sih karena biar penumpang itu misalkan atau kru yang bertugas itu mau masukin barang, kalau dari dalam kan agak rasanya kurang apa ya, ewuh lah, apalagi kan ini tentunya Jogja, kaum kasta priai. Akhirnya taruh dari luar, masukin dari luar aja biar enak. Ini bisa dibuka nggak ya? Oh, bisa cuy, lumayan. Loh. Oke, kita masuk sekilas. Skylander R25 ini yang apa ya, bener-bener dilihat dari HP aja atau dilihat dari medsos aja udah keren, apalagi kita datang langsung di sini. Wah, bener-bener keren banget sih. Dan U-Trans yang seperti kalian tahu, liverinya biasanya warnanya hitam, warnanya gelap, ada warna-warni gitu. Ini beda teman-teman, warnanya mencolok, terang, warna biru Tosca. Sekilas liverinya aku lihat kayak pesawat Etihad, ya nggak sih Dim? Pesawat Etihad teman-teman. Bisa dibilang ini Airbus A380 versi darat. Oke, kita langsung aja masuk. Sebelum masuk kita geser ke sini dulu ya. Nah, siapa? Nah, ini dia bagian belakangnya teman-teman. Wah, bener-bener gagah banget. Ada emblemnya New Armada. Lalu ada tulisan MAN 26480. 26 ini merupakan GVW dari sasis ini 26 ton dan 480 horsepower tenaganya. Mesinnya MAN D676 sama kayak R37-nya Nusantara, cuman ini udah masuk standar emisi Euro 5. Gedenya dibuat gede banget, gagah banget. Hitam gitu, ada list 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 list, warnanya silver. Tulisannya lihat nih, this is MAN. Wah, ngeri. Ada hashtagnya Priok Pride. Kita masuk sekilas aja ya. Oke. Jadi tempat masuknya lumayan enak, dan keunggulannya MAN ini kan dia pakai suspensi tipe independen nih, kiri kanan. Jadi tengahnya ini bisa apa ya, enak buat mengakses ke pintu driver teman-teman. Jadi nggak harus nunduk-nunduk lagi, apalagi dua kursi depan ini. Soalnya kalau misal kita pakai Scania atau Volvo itu bisa nggak naik, karena di sini tempat untuk tangki. Nah, tangkinya untuk MAN itu biasanya di belakang kayak gitu. Nggak tahu ini tangki yang dua atau yang cuma satu gitu ya. Tapi kalau double decker biasanya dua deh teman-teman. Oke, toiletnya bisa kita lihat. Hehehe, mantap bos. Kita naik. Wah, aku kalau ada apa sih namanya, smoking area di sini tuh keinget PO 27 Trans. Nah, di sini yang pakai pertama kan 27 Trans deh, lalu diikuti dengan PO Tunas Muda, karena di sini tuh bener-bener menghemat ruangan, nggak perlu ngurangin space apa ya, space kursi. Kayak gini, dia kursinya pakai rimba kencana pastinya teman-teman. Ada tulisan U-Trans dan kursinya leg rest pisah di sini, dan posisinya agak miring, lihat nih. Jadi nggak lurus, dia agak miring gini, biar kakinya itu bisa kayak gini gitu loh, nggak gini. Tapi yang jelasinnya ya, lah. Nyaman yang gini pokoknya, nyaman yang ini lah. Dan di depan sini, ini ada sleeper di depan dua. Wah, sekarang udah banyak yang pakai kayak gini yo. Tahu nggak pelopornya siapa? Tentrem. Wah, dengan M-Transnya yang ada model sleeper kayak gini. Mantap. Itu loh, ada Pak Antoni itu loh. Semalam nyariin. Kelihatan nggak yo? Pak Antoni. Semalam baru turun dari kereta nih. WA gue malam. Oke, kita untuk reviewnya kayaknya nanti aja. Kita sekarang geser ke karoseri sebelah aja teman-teman. Aku bingung ya,
sebelah ini sasisnya apa sih? Mercy kan? Oh, enggak gitu, ada tulisannya MAN loh. Ada stiker MAN. Oh, iya. Ini ada Skylander R25, ada spion, ada kamera di atas. Sasisnya bener Mercy 1626. Tak pastiin lagi soalnya di situ ada stikernya MAN. Perasaan MAN di Indonesia nggak ada yang apa? Yang baru yang Euro 5 nggak ada yang apa jenis ini? Nggak tronton semua sih Pak. Lalu di sini ada F25 Turismo. Ini pakai sasis Mercy OF917 seingatku nih. Punyanya Jangule. Nah, ini merupakan livery second anniversary. Lihat nih. Velgnya unik. Iya gak sih? Velgnya unik. Lalu kita geser di sebelah sini ada Wahyu Trans Wisata Nusantara. Ini pakai Mercy 1623 seingatku nih teman-teman. Jadi dia bisa lebih panjang. Oke, dari dua karoseri aja kita udah kayaknya udah sekitar hampir 20 menit ya Gi. Iya gak sih? Waduh, kita sekarang geser ke Tentrem. Cepet aja ya kayaknya durasi. Nah itu ada yang lagi konten juga tuh. Kita geser ke tetangganya karoseri Adi Putro, yaitu karoseri Tentrem. Tentrem kali ini menghadirkan 3 bus Avante D2 dari POE Pastar. Tadi aku sempat lihat interiornya standar aja sih teman-teman, nggak ada perubahan, nggak ada sesuatu yang harus dibahas secara detail. Sebelah sini pasti bestinya Tentrem, PO M Trans. Nah dia menghadirkan Grand Captain yang sekarang kalau nggak salah Grand Captain mode gini yang Avante baru banyak banget, 20 lebih deh harusnya teman-teman. Gokil asli, dia buka banyak banget jalur kayak kemarin barusan buka di jalur Madura, terus coming soon nggak boleh disebut. Nah ini Pastar dan belakang ada bus elektrik Wintron tuh di situ. Nah satu hal yang kok nggak ditampilin itu tuh, lihat tuh, zoom in. Nah itu ada bus listrik yang kelihatannya nggak kayak bus listrik, kayak bus biasa. Padahal itu adalah bus listrik dari Kalimantan, Borneo Trans. Kalau nggak salah dulu namanya Kapuas Raya, terus branding dari Borneo Trans. Aku kemarin tanya bakal dijalankan di Kalimantan Sintang teman-teman. Wah kalau Kalimantan Sintang dengan truk kayak gitu, ngecasnya di mana yo? Ah nggak tau lah. Tapi kemarin aku udah ditawarin kalau pas jalan aku bakal dihubungin. Kita akan coba first bus listrik jarak jauh di Kalimantan. Cuman sayangnya nggak di display di sini teman-teman. Aku kurang tahu alasannya apa, tapi yang jelas harusnya di display. Tapi mungkin ada sesuatu hal yang nggak bisa disebutin, akhirnya unit itu nggak bisa di display teman-teman. Eman banget ya. Oke, kita langsung aja geser ke sini. Nah, di sini ada karoseri Piala Mas yang akhirnya dia ikut pameran teman-teman. Dia menghadirkan generasi keduanya Rexus. Jadi Rexus ini udah ada kurang lebih sekitar 9 tahunan. Lalu di gelaran Basut ini diperkenalkan. Sebetulnya 2 bulan yang lalu udah diperkenalkan sih. Namanya Rexus 8D sama 8S. D itu double glass, S itu single glass. Artinya 8, artinya bus ini memiliki tinggi 3,8. Nah, sih Kak. Nah, so kita lihat. Masuk sebentar. Kalau dilihat dari logonya udah tahu kan punyanya siapa. Pesona Solar Negoro. Kursinya 21 kayak gini. Ini buat dijalankan di mana yo? Paling Lampung Jakarta atau malah Malang. Iya. Yang kesini pertama? Iya. Iya. Dari Ismania. Nggih. Oke, lalu di sebelah sini ada Rexus, dinamain Rexus 8S. D8D Commander. Artinya Commander itu kalau aku tadi kulik-kulik, dia ada Grand Captain-nya di atas sana, teman-teman. Itu kelihatan nggak? Piala Mas ada gambar Grand Captain-nya. Nah, kayak gini. Sih ya? Ya. Boleh masuk toh? Boleh dong. Oh ya. Oke. Oh, masuknya pintu samping, teman-teman. Enak nih. Kayak Tentrem. Oh, wah, plak Tentrem Gi. Mantep. Jos. Cuman kayaknya untuk masuknya agak tinggi deh.
Oke, nanti kita akan bahas di video berikutnya yang lebih detail lagi. Di sebelah sini ada boothnya AC Songs. Jadi seperti yang kita tahu, kalau kalian naik bus ada tulisan Songs. Nah, kalian wajib pakai jaket karena di sini tuh dingin banget. Dan aku mau ngasih kalian informasi bahwa Song ini juga membuat sayembara. Hadiahnya 5 juta apa ya kemarin. Bikin reels di sini dan kalian akan dapatkan hadiahnya. Lumayan loh. Ada beberapa kategori gitu kan. Nanti aku insert ya. Andriawan. Dari konten kreator, Kak. Dari Malang kah juga enggak? Saya Blitar. Dari Blitar, oke. Yeah. Ini aku barusan disampaikan sama atasan tuh. Kan kakaknya udah ngonten ke sini nih, masuk Yeah. nih. Nanti kalau misalnya hasil videonya udah kelar, datang ke booth lagi ada merchandise. Oke? Oke, siap. Thank Makasih. you ya. Oke. Kasih tahu teman-teman yang lain Oke, siap. Oke. Yuk. Dapat merchandise nih. Enak nih. Nah, ini teman-teman, ini adalah boothnya Inframah. Di sini ada saya Mas konten ya. Oke. Inframahnya kalau teman-teman belum tahu, ini merupakan ATPM-nya sasis MAN Euro 5 yang ada di Indonesia. Dulu MAN itu sempat masuk di Indonesia itu yang tronton, tapi ATPM bukan ini. Aku lupa namanya, Duta Putra Sumatera atau apa gitu loh. Cuman di tahun 2025 MAN masuk lagi ke sini dengan menghadirkan sasis paling kuat se-Indonesia Raya. Ini dia sasisnya, teman-teman. Mungkin kita akan bahas lebih detail abis ini ya. Karena apa? Aku dapat bocoran sama teman-teman MAN, dikasih tabel. Besok itu ada beberapa handover. Salah satunya handover Utrans, Pak Amri di sana nanti. Lalu ada PO pertama kali yang menggunakan MAN, dia beli lagi. Wah, berarti repeat order. Berarti barangnya emang kualitasnya justice. Lalu ada PO yang udah pernah pakai, beli lagi 2. PO ketiga ini punya tronton, punya double decker. Harganya tiketnya murah, tapi kelasnya kualitasnya premium. Spek rata kanan tapi harganya murah, teman-teman. Kalau tak kasih clue harganya, kalian kayaknya udah pasti bisa nebak ini PO apa. Tarifnya paling murah Rp160.000 beli MAN. Dan yang terakhir nih, ini kayaknya bakal menjadi hot news di dunia bus Indonesia, Pak. Bahwa ada satu PO besar yang baru pertama kali ini punya tronton, beli tronton, langsung MAN dan jumlahnya nggak cuma 1. Besok ada kayak semacam seremonial SPK dan lain sebagainya untuk handover. PO-nya ini clue-nya militannya kuat banget, loyalis banget. Penasaran kan, ya kan, PO apa? Infonya yang aku dapet sih itu. Wah, menarik banget nih. Ditunggu. PO ini punya tronton. Wah, bener-bener excited banget aku untuk ngonteninya, teman-teman. Sebelumnya kan udah punya sleeper pertama nih, punya Grand Captain pertama. Teman-teman bisa nebak itu PO apa. Nah, lalu kita lanjut di sini. Di sini ada bus spesial nih dari Transjakarta. Basicnya ini adalah Nusantara Gemilang sasisnya. Bukan sasis, sorry. Bodinya aluminium body, cuman dia dirombak depan. Ini di model Rexus, teman-teman. Bahkan dicap tulisan Piala Mas. Dalamnya ini merupakan kayak semacam fine dining. Kalau teman-teman lihat di situ ada meja karena ini memang untuk wisata mungkin ya. Wisata. Nah, untuk sasisnya dia pakai Mercy OC500 RF 2542. Kita geser ke sana. Di sini ada beberapa booth bahan jok, terus ada apa lagi? Askrindo. Kita geser nyebrang ke sana. Oke, siap. Saya konten kedap waktu. Nah, teman-teman, kita sekarang geser ke Laksana. Ini ada bus listrik 2 Higer sama Skywell. Pakai model Cityline. Ini Cityline 3 apa 5 sih? Aku masih kurang paham, teman-teman. Harusnya 5 yo, baru soalnya. Ntar kita tanya sama teman-teman yang ada di Karoseri Laksana. Ini Skywell dan ini Higer. Nah, kita kemarin udah pernah naik bus Higer. Nah, yang dulu sempat di uji coba untuk akap di PO Sumber Alam dan efisiensi. Baterainya 303 kWh, konsumsinya 1 km 1 kWh. Kemarin, tapi nggak tahu yang ini. Kita masih belum. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan salesnya Karoseri Laksana ya. Ndi ki wong-wongane iki. Padahal semalam nongkrong loh.
Nah, ini dia teman-teman. Ada PO Juragan 99 di sini. Yang akhirnya pakai karoseri Laksana dan langsung double decker. Sebelumnya nih ada bisnya Persija yang lagi ditutupin, infonya nanti jam 3 dia akan prosesi handover teman-teman. Menarik sih untuk dikontenin. Satu hal yang menarik, baterai ini ditaruh di atas, jadi dia ini bebas banjir. Baterainya aja beratnya 2 ton. Nah, pastinya ada ramuan khusus untuk rangka busnya ini biar bisa stabil menopang baterai 2 ton di atas. Jadi bagian bawahnya tuh plong, bisa buat motor kayaknya. Tapi kita masih belum lihat karena bus ini masih belum di launching. Jadi jam 3, kayak setelah jam 3 kita bisa lihat dalam bisnya. Nah sekarang kita ke Mas, pripun kabare? Lagi dia video. Iya, lagi ngonten. Mungkin tak mriko nggih? Siap. Nggih. Ini adalah bus dari PO Juragan 99 Trans. Jadi Juragan 99 Trans itu 3x2 berarti 6 double decker. Yang pertama Adiputro, kedua Adiputro, ketiga juga Adiputro, yang terakhir itu yang isinya cuma 19 seat. Nah, unik nih sekarang nih, Juragan 99 untuk yang double decker luxury premiumnya ini dibagi menjadi beberapa karoseri. Laksana dapat duluan. Kemarin udah masukin sasis di New Armada dan kemarin juga datang ke Tentrem. Udah ada desainnya teman-teman. Wah, bener-bener justice sih. Nah, kita masuk teman-teman. Bismillah. Lanun. Oh. Ini ada logonya Juragan 99 yang baru. Yang di sebelah sini modelnya kayak model kobocan. Wah, ngeri. Lihat nih. Baru pertama kali ini di Indonesia nggak pakai TV, tapi pakai proyektor. Lihat tuh. Ngeri, ngeri. Ini siang aja terang loh. Maksudnya banyak sinar aja terang, apalagi pas malam. Ngeri ya Juragan 99. Kepikiran apa coba dikasih proyektor, nggak dikasih TV. Nggak bisa mikir aku. Ini modelnya kayak kobocan teman-teman. Sekarang namanya jadi kobocan yuk. Kelas kayak gini. Soalnya yang pertama kali Juragan 99 bikin kursi 11 seat dan modelnya mewah ini nickname-nya kobocan. Oke, ini pakai kayu teman-teman. Kayaknya yang ngerjain juga salah satu vendornya Laksana nih, Glorious Custom Work nggak salah ya, yang khusus bikin model-model mewah kayak gini. Oh, dia maju. Ini Pak ya. Di sini ada kursi sleeper 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 di sini. Dan wow, ini apa lagi cuy? Kursinya ini kayak damrongnya di Thailand. Kayak aku kemarin naik bus yang 15 meter, bus damrong Thailand, ya kayak gini kursi modelnya. Tapi ini infonya buatan dari karoseri Laksana sendiri. Di Versa, kursi Versa, seat 21, dan di paling depan ini ada first class-nya teman-teman. Ya seperti biasa, Juragan ada first class-nya. Oh tapi ini TV Pak, ini TV, bukan proyektor. Hehehe. Oke. Oh bagus nih. Jadi misalkan ini penumpang pengen lihat view ke depan, ini bisa ditekuk naik ke atas. Ada kuncinya di sini. Mewah loh. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Lang ya, sebagai salesnya bus ini teman-teman. Aku tak keluar. Aku lihatan ini. Nah. Mewah banget loh. Wow. Kita review tipis-tipis saja teman-teman, karena kita nanti akan review lagi secara lebih detail. Oh, ini TV. Ini layar. Kok rasanya kayak serasa di rumah kayu ya? Ya nggak sih? Kayu semua. Terus ini ada plafonnya tulisan Juragan 99. Aja penekan, Bos. Tibong udahan. Yo. Lagi di atas ternyata. Atas tak cariin nggak ada. Sek Bos, siaran sek Bos.
mumpung sepi. Enggak. Nah, di sini ada Higer juga. Oh, Higer beda. Tak pikir satu sama Laksana. Ternyata ini Higer punya sendiri, teman-teman. Ini Higer yang kecil nih. Ini medium bassnya. Baterainya, warantinya up to 10 tahun. Kapasitasnya 134,62 kWh. Kalau kita kemarin yang gede untuk long range 303 kWh, teman-teman. Siapa lagi yo? Itu ada bus pariwisata JB5 Royal Platinum. Kabar. Gak capek sama kemarin naik salut. Ini kemarin di Jamnas yang pakai salut. Kita selalu mengakomodir PO lokal dari Ciayu Majakuning. Ciayu Majakuning. Ciayu itu mana? Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka. Jadi kalau kalian kemarin lihat ada yang suara klakson kapal, salah satu inisiatornya ini, teman-teman. Oke, aku tak lanjut dulu ya. Yuk. Ini ramai banget. Oh, jam 10 opening, teman-teman, di sini. Di sini ada dari SAG Golden Dragon, ada bus listrik 1 sama satunya model high-S tapi listrik. Nah, lalu di sebelah sini ada boothnya haltebus.com. Itu nggak sih? Tapi isinya sumber alam yang Dodge tahun 60-an sama ini Mitsubishi Fuso. Ini bener-bener kelihatan klasiknya dan nggak sekedar pajangan. Bus ini bisa jalan dari Kutoarjo sampai ke Jakarta walaupun menempuh waktu kemarin aku tanya Pak Antoni 18 jam. Dari Kutoarjo ke sini ya normalnya sekitar ya 10 jam. Kalau cepat-cepat kalau lewat tol bisa 9 jam kalau ngebut. Ini 18 jam, teman-teman. Ya karena kan jalannya juga terbatas kayak gitu. Bis klasik tahun 70 deh, sorry kalau tadi aku bilangnya 60. 70, tipenya D500. Bodinya super body coach. Ya, pemilik sumber alam express. Long wheelbase, bus raketan yang di daerah Cawang. Karoseri ini memiliki lisensi superior body coach yang bermarkas di Lima, Ohio, Amerika Serikat. Makanya kalau teman-teman pernah main game atau lihat film di Amerika, kan ada bis warna kuning tuh, bis sekolah warna kuning, tahu nggak? Nah, berarti lisensinya dari Amerika, bener, teman-teman. Walaupun kerjaannya di Cawang kayak gitu, sejarah kayak gitu. Lalu ada nih Mitsubishi Fuso R Series, kita lihat. Oh, malah ini yang lebih tua nih, tahun 1960. Bodi original Fuso 63, pemilik sumber alam. Kita lihat. Masuk secara masa ke Indonesia 60-an, pemilik pertama bisnya adalah TNI AU di Malang. Lalu dia berpindah ke dibeli Pak Judi Setiawan Hambali. Nah, beliau ini merupakan bapaknya Pak Antoni Hambali, teman-teman. Yang mana Pak Yudi ini emang terkenal seneng banget mengkoleksi rare item. Nah, ini contohnya. Dan di garasi masih ada beberapa lagi, masuk tronton, drill tronton, ban 10 yang belakangnya nggak bisa belok. Jadi kayak gini bisman dari luar negeri pasti nyari ini, teman-teman, model kayak gini. Apalagi dari Jepang atau dari mana gitu, pengen nostalgia tentang bus lamanya dari sini. Dan kita sekarang geser ke karoseri terakhir nih, yang posisinya agak ke belakang, tapi akhir-akhir ini lagi naik karena menghadirkan model-model terbaru. Dan kemarin juga sempat viral kolaborasi dengan sumber alam dan konten kreator Kak Erika Ricardo yang bikin lukisan di bus. Trijaya Union. Kita geser ke sini, teman-teman. Dan produk andalannya ada di sini, Grand Tour, yang bisa dibilang ini masuknya kayak apa yo? Mikrobus, teman-teman ya. Kapasitasnya kurang lebih sekitar 19 penumpang. Head to headnya sama high-S, tapi harganya bisa lebih murah dan lebih tinggi, lebih gede gitu. Dan pastinya juga nyaman, teman-teman. Barang udah nyoba beberapa kali naik model kayak gini, enak, mantap. Dan ini adalah unitnya PO U-Trans. Jadi ada dua. Yang dopnya itu warnanya kemarin pink, kemarin diresmikan di gelaran Jamnas, handovernya di Jamnas kemarin 4 hari yang lalu. Lalu di sini juga dipajang keresannya. Jadi U-Trans beli dua model kayak gini, Neo Grand Tour dengan sasis Mitsubishi Canter kayaknya. Coba kita lihat. Oh iya, Canter. Lalu di sini ada Triun CX. CX itu merupakan model mikrobus CX. Nah, kayak gini. Ini Isuzu-nya Isuzu Elf, teman-teman. Dia lebih sporty, lebih banyak lengkungan-lengkungan garisan yang garis-garis yang
apa ya, bisa dilihat tuh desainnya sporty banget, keker banget dan keren. Bisa kita lihat interioran di sini. Kemarin kalau teman-teman butuh penjelasan lebih detail di video YouTubeku di Jamnas yang part 2 udah ada di sini. Tapi mungkin kalau ada waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan pihak Trijaya Union. Nah, di sini ada Trijaya Union MX. Jadi Trijaya Union itu lini produknya itu ada nama Triun semua. Triun CX, ini Triun MX, M2 medium. Lalu yang big besar itu Triun DX. Nah, DX itu menang utanya itu karena D-nya itu ownernya dari Trijaya Union ini. D Handa apa ya, aku lupa. Itulah pokoknya, gede yang gede. Ini yang mediumnya namanya Triun MX. Nah, kayak gitu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih penasaran tentang beberapa karoseri yang ada di sini atau pengen lihat, langsung aja datang ke Buzzworld teman-teman. Di J-Expo Kemayoran mulai dari hari ini tanggal 20 Mei 2026 sampai 22 Mei 2026. Berarti 3 hari aja. Rabu, Kamis, Jumat. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini aja video keliling dari habis ini kita akan review satu persatu. Mumpung masih belum begitu ramai.